Dalam Islam ada dua, satu ikhtiar, dua tawakal. Ada dua, satu namanya apa? Ikhtiar. Dua namanya apa? Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur nanti bingung antara takdir dan pilihan. Saya mau jelasin. Contoh, lihat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar doanya panjang banget. Padahal yang doa siapa? Rasulullah. Doanya panjang banget. Sampai Abu Bakar bilang, ya Rasulullah setengah doamu sudah cukup ya Rasulullah. Sudah cukup, Allah pasti menangin kita ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah ada yang bilang, Rasul kayaknya gak yakin menang nih. Doanya panjang amat? Enggak, karena ini bahasanya tawakal. Paham sampai di sini? Oke, lihat. Suatu waktu Rasulullah ketika perang, lantas beliau pakai baju zirah 2 lapis. Ini ikhtiar atau tawakal? Ikhtiar. Ada enggak sahabat yang bilang, Rasul takut mati? Emang Rasul enggak yakin bahwa Allah akan lindungi Rasul? Enggak, karena itu namanya ikhtiar. Oke, saya mau kasih contoh lagi. Lihat ya, ada orang pergi jihad. Setelah ditanya, Mas baju zirahnya mana? Dia bilang, Allah yang lindungi saya. Paham? Ditanya lagi, Mas pedangnya mana? Bukan saya Mas yang membunuh, tapi Allah yang akan membunuh musuh-musuh saya. Oke? Lalu ditanya lagi, Mas persiapannya apa? Kok badannya kayak lemes banget? Allah yang akan kuatin saya. Paham sampai di sini? Lalu kemudian, oke Mas kalau gitu tunggu di belakang sebentar, kita lagi mau rapetin barisan dan kita lagi mau bikin taktik. Tiba-tiba dia ngibrit kabur ke pasukan musuh. Lalu dia kemudian mati di dalam pasukan musuh itu. Pertanyaan saya, syahid atau tidak? Syahid atau tidak? Kenapa enggak syahid? Kenapa enggak syahid? Perhatikan baik-baik, syahid adalah hasil jihad, betul? Sedangkan maksudnya jihad itu apa? Maksudnya jihad adalah memaksimalkan ikhtiar. Paham sampai di sini? Jadi tidak dikatakan orang itu tawakal kalau tidak memaksimalkan ikhtiar. Catat itu baik-baik. Tawakal sama dengan ikhtiar maksimal. Paham sampai di sini ya? Jadi kalau ada orang mengatakan saya yakin Allah pasti bantu saya, makanya dia berbuatnya maksimal. Saya yakin saya pasti dimenangkan, makanya dia berbuat yang paling bagus. Paham sampai di sini? Karena dia sudah yakin. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, jodoh itu seperti apa? Jodoh sudah Allah tentukan. Sebagaimana ajal, sebagaimana rizki, karena jodoh itu bagian daripada rizki, maka sudah Allah tentukan. Karena sudah Allah tentukan, Anda harus lebih semangat. Semangat apa? Anda tahu dari Ustadz Felix bilang namanya jodoh itu akan datang kalau kita sudah siap. Kalau Felix Xiao belum masuk Islam gak mungkin jodohnya orang muslim. Lah saya jodohnya orang muslim karena saya sudah masuk Islam belajar tentang Islam. Maka datanglah jodoh saya orang muslim. Gimana kalau ada orang-orang yang cerai Ustadz? Berarti jodohnya sampai di situ selesai. Paham ya? Jadi yang kita bahas itu adalah yang kita kuasai. Sedangkan yang kita tidak kuasai kita tidak bahas. Memang ini agak sulit. Contoh, lihat ya, jodoh, rizki, ajal, termasuk anak, itu adalah ketentuan Allah. Teman-teman saya itu ada lumayan banyak orang-orang yang sudah nikah lama tapi belum dapat anak. Kalau dia memikirkan yang bukan urusan dia, dia masih stres. Kenapa saya tahu? Saya nikah sama istri saya tahun 2006, 02 tahun. Jadi begitu nikah dia langsung hamil, setelah hamil keguguran. Setelah keguguran gak dapat lagi selama 2 tahun. Kita tahu gimana rasanya 2 tahun aja kosong, kita tahu gimana rasanya. Tiap kali kemudian tiap bulan merasa bahwa sudah telat beli test pack. Test pack gak mahal dong, pagi-pagi ngelihat satu garis stres. Satu garis stres, satu garis stres. Berbulan-bulan test pack tuh udah banyak tuh. Kemudian kita ngelihat orang lain berita berzina, hamil, dia zina loh. Paham? Kita jadi suudzon kepada Allah. Zina aja jadi loh. Kita nyari loh. Gak dapat. Coba, padahal urusan kita atau bukan? Anak tuh bukan urusan kita. Kalau kita mikir kayak gitu kita jadi stres. Memang susah, kayak saya sampai sekarang stres. Mikirin kenapa bapak saya belum masuk Islam. Stres gak kira-kira?
Sedangkan saya lihat tiap hari dia tambah tua, tiap hari dia tambah lemah, tiap hari dia semakin dekat dengan ajal. Kalau enggak saya duluan. Paham Bapak Ibu sekalian? Stres enggak mikirin ketika nanti suatu hari dia meninggal dalam keadaan enggak bersyahadat? Stres. Tapi saya coba untuk mikir, itu bukan urusan saya. Itu urusannya Allah. Urusan saya cuma berusaha yang terbaik. Tiap waktu datang ke dia, ajak ngobrol ke dia, ngasih sebuah bakti kepada orang tua. Itu kan urusan kita kan ya. Nah sama kayak tadi anak tadi, tugasnya cuma sudah pokoknya nyari yang terbaik. Jodoh juga sama. Kalau memang sudah ditentukan Allah, nggak bakal bisa meleset. Paham ya? Kalau belum, berarti yakin Allah sudah tentukan. Berusahalah yang terbaik. Ada rezeki orang punya anak banyak, ada rezeki orang didik anak orang lain. Kebayang Anda seorang Rasulullah, ngomong kemana-mana, mengislamkan siapapun, tiba-tiba gak punya anak laki-laki. Somehow anak laki-lakinya meninggal semua. Coba gimana perasaan Rasulullah? Belum lagi kemudian sudah perasaannya beliau sendiri, orang lain bilang, dasar ngomong doang, terputus tuh orang, abetar. Ya kan ya, dia gak punya anak laki-laki, gak ada yang lanjutin dia. Gak ada yang lanjutin Muhammad cuma ngomong doang. Maka Allah hibur dengan ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu itu orang-orang yang terputus. Mereka lah yang gak punya anak, bukan kamu yang gak punya anak. Kadang-kadang ada rezeki orang-orang kayak Rasulullah didik anak orang-orang lain. Karena ternyata di dalam Islam anak orang lain itu bisa juga ngirimin kepada kita pahala. Ya cuman memang susah sih. Kenapa susah? Itulah manage perasaan. Semakin susah Anda manage perasaan Anda untuk bisa taat pada Allah dan yakin dengan berhusnudzon dengan Allah, maka itulah pahala sebesar itulah yang Anda dapat. Paham ya? Husnudzon pada Allah tuh gak mudah. Makanya ada satu hadis yang sangat menyenangkan. Apa hadisnya? Keridoanku akan aku berikan dengan hamba-hamba yang ridho kepadaku. Paham maksudnya? Lah Anda kan selama ini hidup kan nyari ridho Allah. Tahu gak cara paling gampang dapat ridho Allah? Ridho dengan ketentuan Allah. Sudah nyari sebaik-baiknya, sudah ikut kajian, sudah coba untuk ta'aruf, ada laki-laki yang baik kita tawarin gimana mau enggak saya jadi istrinya dan segala macam. Ternyata belum ada respon, ternyata belum ada kemudian jalan yang kita tempuh, belum ada hasilnya. Ya udah berhusnudzon pada ketentuan Allah, itulah keridhaan Allah. Walaupun susah, saya enggak bilang mudah, susah iya, tapi ridho saja dengan ketentuan Allah. Itulah tanda Allah ridho dengan kita. Baik. Kita setiap waktunya pasti nanti akan membahas sedikit demi sedikit bagaimana cara kita untuk bisa ngomong kepada anak. Nanti insya Allah semakin ibu-ibu akan ikut kajian, semakin ibu-ibu akan paham bagaimana Islam itu bekerja pada manusia termasuk dengan anak-anak kita. Dan memang kita akan terus mengulang-ulang karena memang materinya itu-itu aja. Yang kadang-kadang kurang adalah pemahaman kita atau bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Contoh, bagaimana cara kita menguatkan akidah anak-anak kita. Padahal sekarang anak-anak kita tuh sudah lebih pintar, kalau tadi Bunda sampaikan daripada kita, lebih pintar, lebih tahu, lebih banyak ngomong dan segala macam. Oke, kemarin kita belajar tentang apa, masih ingat ibu-ibu sekalian? Referensi. Sederhananya adalah anak kita bisa apa, itu semua tergantung referensinya dia. Dan kita juga bisa apa, juga tergantung dengan referensinya dia. Sebelum saya masuk Islam, saya juga nggak bisa ngomong. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baca buku, saya lalu kemudian berguru, saya kemudian praktek, maka itu jadi keahlian bagi saya. Ngomong itu jadi keahlian bagi saya. Sama kayak anak-anak. Anak-anak punya pemikiran apapun itu adalah dari referensinya dia. Cuman sialnya ibu-ibu pada zaman sekarang yang sudah kita sampaikan di masa lalu adalah sialnya ibu-ibu zaman dulu adalah ibu-ibu zaman dulu tidak mengakses referensi sebagaimana yang sekarang mereka akses. Ya sial dan untung sih. Kalau ibu-ibu zaman dulu sialnya apa? Referensinya dikit karena cuma dari TV. Satu TV untuk semua orang. Kalau sekarang semua TV itu untuk satu orang. Tapi beruntungnya ibu-ibu itu enggak rusak-rusak banget. Karena walaupun yang ada di TV itu tidak islami, tapi setidaknya juga tidak merusak. Jadi ibu-ibu mungkin zaman dulu belum kerudungan gara-gara enggak ada yang ngasih tahu tentang kerudung. Ya kan? Belum tahu tentang sholat karena belum ada yang ngajarin tentang sholat. Tapi ibu-ibu juga enggak parah-parah banget kayak anak-anak zaman sekarang.
"Eh, lu sama dia pacaran?" "Enggak, kita FWB aja." Apa itu FWB? Friends with benefit. Bingung kan? Ya kan? Nah, kenapa? Karena ibu-ibu nggak tahu apa itu friends with benefit, itu nggak tahu. Konsep child free itu nggak ada yang tahu juga. Konsep tentang misalnya LGBTQIA+ itu juga nggak tahu. Tapi zaman sekarang anak-anak kita beruntung juga, sial juga. Apa beruntungnya mereka? Mereka bisa akses ustadz langsung dari HP mereka. Maka banyak anak-anak muda zaman sekarang hijrah padahal nggak pernah nyantri. Kok tiba-tiba kerudungan? Iya, aku nonton ada Ustadz Abdul Somad di YouTube. Aku jadi pengen hijrah. Oh ya, aku nonton Ustadz Hanan Ataki, jadi aku pengen hijrah. Kan gitu kan ya. Nah itu beruntungnya mereka. Sialnya mereka bukan hanya Ustadz Hanan atau Ustadz Abdul Somad yang muncul di YouTube. Ada banci di situ, ada Hollywood, transgender di situ, ada segala macam di situ. Nah, itu masuk dalam pikiran mereka. Itu yang buat mereka pintar. Contohnya misalnya kita kasih tahu pada mereka, "Mbok ya kamu itu belajar agama." Dia bilang, "Emang belajar agama menjamin orang untuk jadi masuk surga?" Banyak tuh ustadz-ustadz yang kerjanya juga nggak begitu. Itu anak ustadz aja ada yang aneh. Pintar kan mereka ngomong kan ya. Nah maka disitulah ibu-ibu sekalian, kita itu kalau dalam urusan ngomong ya, mungkin tidak akan bisa berdebat dengan anak kita. Kemungkinan besar juga anak kita nggak akan mau berdebat sama kita dalam soalan ngomong. Maka disitulah pentingnya kita ngasih mereka referensi dengan cara yang baik. Contoh misalnya, kalau ketemu sama anak-anak, kita bangun dulu yang kemarin saya sampaikan, trust. Trust itu kita bangun dulu, ajak mereka makan, ajak mereka ngobrol. "Ibu gak mau berdebat sama kamu." Artinya yang kamu sampaikan bisa jadi juga benar, tapi ibu sebagai orang tua, kewajiban ibu adalah ngomong sama kamu sesuatu yang paling baik menurut ibu. Walaupun ibu nggak ngerti apa yang paling baik menurut ibu ini adalah baik juga menurut kamu. Tapi nanti kalau kamu punya anak juga kamu akan tahu bahwa kewajibanmu memang cuma ngomong saja. Sebagaimana orang tua ibu juga melakukan itu kepada ibu gitu maksudnya. Sesuatu yang menurut ibu baik. Jadi menurut ibu sih nggak ada salahnya kamu dengar. Sampaikan aja terus menerus informasinya. Jadi kalau dia dapat referensinya itu misalnya contoh ya. Dia dapat referensi buruknya 100 kali, ibu harus rewel sampai 100 kali juga, baru seimbang itu. Paham gak ya saya? Makanya ibu-ibu itu dikasih oleh Allah kemampuan untuk ngomong lebih banyak daripada orang biasa. Ibu-ibu tahu, kalau laki-laki itu tidak sebanding ibu-ibu soalan ngomong. Ibu-ibu tuh harus rewel, ibu-ibu tuh harus bawel, karena kalau nggak bawel kesian anaknya. Anaknya dapat informasi, buka Instagram, buka TikTok, dapat informasi yang tadi, yang orang-orang ngomongnya sembarangan, orang-orang yang pintar dalam tanda kutip untuk ngeles tadi, gitu kan ya. Tiba-tiba kita nggak nasihatin dia dengan frekuensi yang sama, susah. Kadang-kadang orang-orang kayak gini, follow ustadz-ustadz juga enggak. Yang dia follow siapa? Yang dia follow influencer-influencer yang hidupnya bebas. Akhirnya dia ngelihat, oh enak ya jadi famous, enak ya punya duit, enak ya jadi terkenal, maka melakukan apa saja untuk jadi terkenal. Kemarin saya pengen cerita, ada seorang anak cerita pada saya, coba bayangkan referensi apa yang masuk dalam kepala dia sehingga mikirnya jadi kayak gini. Mereka kuliah di Jakarta, di universitas yang lumayan mahal, lalu kemudian 4 orang perempuan ini temenan, satu geng lah kira-kira gitu ya, 4 orang perempuan, satunya ini dekat dengan para ustadz, temennya ini nggak ada yang kerudungan. Ya namanya juga nggak dekat dengan para ustadz, follow juga nggak ngerti apa-apa, pengajian juga jarang-jarang. Mereka ini semua lulusan SDIT. Lalu sekarang SDIT, SMPIT, SMIT, sekarang kuliah. Berempat mereka segeng dan semuanya pacaran kecuali yang satu yang kerudungan ini. Lalu kemudian yang kerudungan ini bilang, "Kalian tuh nggak usah lah pacaran. Kesian ibu kalian, kesian bapak kalian. Sudah susah-susah untuk masukin kalian ke dalam universitas, bayarin, sementara kalian melakukan hal seperti ini." Dan pacaran zaman sekarang itu bukan pacaran zaman dulu, karena referensi orang pacaran zaman sekarang itu serem-serem. Akhirnya apa? Yang terjadi hubungan. Mereka ini udah biasa berhubungan, dinasihatilah sama yang ini. Tahu nggak apa kata 3 orang tadi? "Kamu nggak asik. Emang kamu nggak mikirin sama ibu dan bapakmu?" Dia bilang, "Tapi kan enak." Paham? Zaman dulu laki-laki itu harus jadi setan dalam tanda kutip untuk bisa bohongin cewek agar mau dirusak masa depannya. Zaman sekarang yang jadi setannya siapa? Paham gak sih? Jadi ceweknya sekarang udah menganggap itu hal biasa.
Kenapa bisa begitu? Dari referensi. Ibu-ibu tahu Hollywood, contoh ya, Disney, tahu Disney? Mickey Mouse, tahu Mickey Mouse? Zaman kita ada nggak Mickey Mouse-nya pacaran sama cowok juga? Mickey Mouse pacaran dengan Agus gitu, ada? Nggak ada ya, pacarnya Mickey ya Minnie kan gitu ya? Ya walaupun ya salah lah pacaran lah, salah lah hubungan tanpa nikah, tapi kan ini kan tikus ya udah biarin lah ya. Disney ya. Mickey itu pasti pacarnya Minnie kan gitu ya, cowok sama cewek. Disney bilang pada tahun 2020 kami akan naikkan karakter LGBT jadi 50%. Itu yang saya ceritain kemarin tuh. Makanya sekarang film-film anak-anak semuanya pasti ada LGBT. Itu yang mereka lihat. Akhirnya mereka di situ ditanamin apa? Yang ditanamin pada mereka adalah niat ya, referensi-referensinya bisa buat mereka berpikir lain. Ditanamin begini, dia kan juga manusia. Dia kan gak milih seperti itu. Memang sudah jadinya gitu. Dia tuh sudah cewek dari awal walaupun dia bentuknya cowok. Jadi dia adalah perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Akhirnya orang bilang, oh ya benar. Kenapa kita harus benci pada dia? Mana orang-orang muslim yang dia lihat penuh dengan kebencian. Harus dirajam, harus dilempar dari segala macam. Dia gak mendapatkan pendidikan dari orang-orang muslim ini. Sehingga dia bilang, benar, aku tidak nolak LGBT, minimal aku nggak nolak. Nggak apa-apa, mereka juga manusia. Kayaknya bagus kan? Tak padahal setan dia begitu. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan menghiasi perbuatan mereka seolah-olah baik, padahal perbuatan yang buruk. Apalagi kata orang yang berzina itu, mereka bilang, loh daripada kayak yang lain berzina dan narkoba, setidaknya kami cuma berzina. Setidaknya kami nggak merugikan orang lain, kan gitu kan ya? Bapak Ibu tahu, Barat dari dulu sudah mempromosikan LGBT. Sekarang mereka ambil hasilnya. Apa yang terjadi di sana? Di Denmark memperbolehkan hubungan antara suami istri dan suami istri saling tukeran. Itu enggak dosa di sana, bukan enggak dosa, enggak salah. Itu sesuai hukum di sana. Kenapa? Karena kalau sama-sama suka enggak apa-apa. Tahu pembenarannya gimana? Cara setan kemudian merusak akal mereka sehingga cara ngomongnya mereka kayak benar dan kayak pintar. Mereka ngomong gini, saya itu mencintainya tetap kamu. Walaupun aku berhubungan sama dia, itu cuma hubungan badan. Tapi cintaku cuma tetap pada kamu. Gayanya kayak bener, paham? Padahal salah. Ini sering terus-menerus terjadi. Kemarin baru ada yang WhatsApp, Ustadz, saya itu sudah tahu saya salah Ustadz. Saya berhubungan sama laki-laki, sering video call. Namanya video call zaman sekarang bukan video call zaman ibu-ibu. Paham ya? Video callnya aneh-aneh. Itu ya. Nah, saya sering video call, saya sudah tahu nih salah Ustaz. Tapi bukannya kalau saya tinggalkan mereka tanpa izin, tanpa mereka suka, itu berarti merusak ukhuwah Ustaz. Bukankah itu berarti saya menyakiti perasaan sesama muslim Ustaz? Saya bilang orang zaman sekarang ya pintar. Nah makanya ini harus kemudian kita sampaikan. Kamu itu melakukan keburukan, gak pernah minta izin sama Allah. Pas meninggalkan keburukan mau minta izin sama dia, paham gak ya maksud saya? Nah ini ada yang salah pada referensinya. Contoh lagi, tahu film Joker tahu? Tahu film Joker? Itu film Joker itu referensi yang sangat kuat sekali, sangat ngeri sekali untuk mengubah orang-orang banyak dan melegalkan bahwa mereka itu jadi jahat. Di film Joker itu kan dikisahkan, kan kemarin saya udah ceritakan ya, bagaimana Hollywood bikin cerita yang mereka tahu cerita itu sangat powerful untuk merusak orang. Mereka tahu dan mereka bikin cerita. Di film Joker tuh ceritanya dia tuh orang baik. Dia orang baik, suka melakukan sesuatu apapun demi ngurusin ibunya, bahkan jadi badut pun dia mau. Terus dia dibully orang, dikasarin orang, dipukulin orang, lalu dia balas. Apa kemudian kata-kata dia? Tidak ada laki-laki yang jahat, yang ada hanyalah laki-laki yang tersakiti. Paham maksudnya? Jadi kalau dia merasa disakiti, dia boleh nyakitin orang. Itu kan maksudnya kan? Bahkan di film itu sampai bunuh ibunya loh. Kenapa dia boleh bunuh ibunya? Karena ibunya nyakitin dia. Paham gak sih? Hasilnya apa? Hasilnya Masya Allah banyak banget yang saya dengar. Laki-laki datang ke saya selingkuh sama istrinya. Kenapa? Karena saya tuh gak mau sebenarnya selingkuh. Tapi gara-gara istri saya tuh ngomong sesuatu yang kasar bagi saya, akhirnya saya selingkuh. Paham Ibu sekalian? Tidak ada laki-laki yang jahat. Yang ada adalah laki-laki yang berapa banyak maksiat tuh gara-gara film ini. Paham? Nah jadi ketika kita tuh ngelihat mereka tuh dibombardir terus-menerus dengan informasi-informasi kayak gini, tugas kita gimana caranya referensi-referensi yang berbeda dengan referensi jahat itu bisa masuk kepada mereka. Caranya gimana? Mereka harus trust pada kita.
Setelah mereka trust pada kita ajak ngobrol terus, mereka dekat sama kita. Ini kayaknya Ustadz ini lucu deh, coba deh kamu lihat. Ini kayaknya video ini bagus deh, coba deh kamu lihat deh. Nah itu berubah nantinya. Karena kalau referensi yang masuk gitu-gitu aja ya nantinya juga jadi kacau dianya. Nah maka harus ada referensi-referensi yang lain. Nah itu sebenarnya Ibu, nggak ada cara lain selain mengganti referensi. Orang melakukan sesuatu itu karena dia pikir itu keren. Tapi ketika dia tidak lagi berpikir itu keren, maka dia tidak melakukan sesuatu. Contoh lagi, saya dulu pernah pacaran, pacar saya di Jakarta, saya di Bogor. Pacar saya bilang, pacarannya bukan yang untuk dicontoh ya, ini contohnya ini adalah ganti referensinya ini. Pacar saya bilang, jangan-jangan nanti kamu selingkuh di Bogor. Saya bilang gini, saya nggak bakal mau dengan anak-anak petani, paham? Paham Ibu sekalian? Saya nggak bakal mau dengan anak petani, itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, lagi pula mereka tuh munafik menurut saya. Kenapa? Kalau mau beragama ya beragama aja kali, nggak usah ditunjuk-tunjukin pakai kerudung. Kayak sudah suci aja, kayak sudah baik aja, kayak paling benar sendiri, nggak perlu. Itu pikiran saya zaman dulu. Karena yang saya baca filsafat, karena yang saya baca liberalis, karena yang saya tonton orang-orang kayak gitu, saya merasa saya keren. Saya merasa saya paling bijaksana, paling open minded. Dan saya bilang yang kerudungan-kerudungan itu close minded, gak bisa diajak ngomong. Cupat pemikiran mereka sempit cara berpikirnya. Itu saya zaman dulu. Ternyata sekarang istri saya anaknya petani. Ternyata sekarang saya maunya kerudungan. Gitu kan ya, kenapa? Yang salah bukan perlakuan saya. Ingat yang kita bicarain kemarin, kalau ada orang berbuat salah, yang masalah ada di dalam kepalanya. Yang harus kita cari adalah apa yang berlangsung di kepalanya dan kita switch, kita ganti kepada sesuatu yang lebih baik. Nyatanya Felixio bisa berubah insya Allah gara-gara ada yang ganti pemikiran saya. Apa yang berganti? Dulunya saya nggak tahu Allah siapa, sekarang saya tahu Allah siapa. Maka saya mikir, tadinya saya bilang orang kerudungan tuh munafik. Orang kerudungan tuh kayak benar sendiri, kayak mau nunjukin bahwa dia tuh fanatik, bahwa dia tuh Islam. Sok suci dan segala macam. Setelah saya masuk Islam, apa cara mikir saya? Beda. Saya mikirnya begini, kalau ada seorang perempuan yang saya nikahi, sama Tuhannya jadi yang gak taat, apalagi sama suaminya. Paham maksudnya? Gimana saya bisa ngarepin dia bisa taat sama saya? Tuhannya jadi yang gak mau. Tuhannya udah jelas-jelas nyuruh. Misalnya tutupi aurat, misalnya ini khimar, ini ada jilbab. Dia aja gak mau, apalagi cuma suaminya. Nanti besok-besok hidup saya bermasalah, paham Ibu sekalian? Bisa-bisa saya makannya di bawah lantai, tahu pakai rantai, kira-kira gitu. Gara-gara istri saya nggak mau nurut pada saya, tolong ambilin kopi dong, ambil aja sendiri, punya kaki, punya tangan, gimana kira-kira jadi suami? Naik darah nggak? Langsung saya bilang, tidak ada laki-laki yang jahat, yang ada laki-laki yang tersakiti kan itu kan ya, selingkuh saya pergi keluar. Paham Ibu sekalian, ngerinya referensi bagi keluarga itu? Nah itulah yang terjadi. Nah makanya kalau kayak zaman sekarang di barat itu mereka sudah panen dengan kejahatan yang mereka tanam sendiri. Sekarang di situ nggak ada orang yang mau untuk nikah. Kenapa? Ngeri. Nggak ada yang mau nikah, ngeri. Ngelihat cewek-cewek kayak gitu, siapa yang mau nikah? Mereka mau nikah tuh untuk dapat ketenangan, bukan untuk debat kan itu kan ya. Bukan untuk kemudian urusanmu urusanku, urusanku urusanku. Gitu kan ya. Bukan tuh kayak gitu. Laki-laki mana yang benar pengen kayak gitu? Dan perempuan-perempuan juga sudah tidak mau lagi diatur oleh laki-laki. Padahal sebenarnya gini, di dalam Islam itu bukan laki-laki yang ngatur perempuan sebenarnya, juga bukan perempuan yang ngatur laki-laki. Tapi kita berdua, laki-laki dan perempuan sama-sama diatur oleh Allah. Dan kebetulan laki-laki disuruh untuk nangani hal-hal tertentu, perempuan disuruh untuk nangani hal-hal tertentu. Cuma dikasih tugas masing-masing aja, bukan berarti didominasi oleh laki-laki. Perempuan itu punya rahim bukan berarti laki-laki mendominasi atau menguasai perempuan yang punya rahim. Kenapa perempuan punya rahim? Karena laki-laki gak punya kasih sayang seperti perempuan. Makanya rahim dikasih pada perempuan. Saya dipahami Ibu sekalian, itu keadilannya Allah. Nah orang barat gak punya Tuhan. Makanya mereka gak bisa dengar kayak gini. Mereka bilang adalah itu bentuk dominasi. Maka apa kata orang-orang barat? Orang-orang feminisme barat mereka bilang gini, kalau kita pengen membebaskan perempuan, kita harus menghancurkan institusi pernikahan. Karena di pernikahan itulah kita diperbudak oleh laki-laki. Karena gak punya Tuhan. Padahal yang sering diperbudak di dalam keluarga laki-laki atau perempuan?
Ya jadi kira-kira begitu ya. Padahal stres ya dua-duanya kalau tidak sesuai dengan aturan Allah. Jadi itu caranya adalah bagaimana untuk mengganti atau menguatkan akidah pada anak. Kita nggak bisa debat dengan anak karena kalau debat dengan anak percuma. Mereka punya referensinya. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan referensi-referensi yang baik pada anak-anak. Dan itu sulit nggak? Sulit Ibu memang. Dan saya juga masih belajar untuk memberikan referensi-referensi itu pada anak-anak.